Sebenarnya trauma untuk berlarinya sih enggak ya. Sebenarnya trauma untuk berlarinya sih enggak ya. Cuman aku jadi banyak lebih membuka wawasan aja gitu. Yang tadinya kan mungkin nyepelein kadang-kadang tips-tips kan merasa aman lah pakai jilbab kok, pakai baju ketutup. Ternyata untuk kriminal atau misalnya orang-orang yang bertindak seperti itu, bertindak yang tidak senonoh seperti itu, ternyata nggak harus orang yang pakai baju ketutup loh. Ternyata bisa juga mereka tuh ya udah pokoknya siapa aja korbannya aja deh, iseng aja. Jadi maksudnya bener-bener random gitu kan. Jadi makanya aku buat aku sih lebih baik memang jadi wawasan aku ditambah aja untuk bener-bener berlari di lawan arus. Terus juga kalau bisa ya memang sementara jangan sampai di jalan umum banget gitulah, mungkin lebih baik kayak di tempat olahraga yang memang kompleks olahraga gitu. Betul. Nah sebenarnya sih aku sejujurnya nih selama aku dari pertama lari sampai sekarang itu jarang banget lari di sekitaran komplek rumah aku. Bisa dihitung lah gitu loh. Ini kan karena kondisi sekarang mengharuskan stay at home di rumah aja, makanya. Dan aku agak takut, maksudnya tempat latihan aku kan emang di daerah Senayan situ, jadi agak takut kejauhan dari rumah gitu, karena kan ya maksudnya ngikutin anjuran pemerintah lah kalau bisa sekitaran rumah. Nah ternyata sekitaran rumah malah lebih bahaya. Kalau di komplek olahraga tuh jelas aman banget, soalnya kan CCTV di mana-mana, security pun di setiap ujung ada. Jadi resiko untuk terjadi hal-hal yang tidak senonoh tuh kayaknya minim gitu loh. Hampir-hampir nggak, karena di setiap sudut tuh ada security yang jaga gitu. Dan kita tuh ya memang di sana orang olahraga semua, nggak ada kendaraan bermotor, nggak ada yang mobil, jadi aman sebenarnya untuk secara safety-nya kita gitu. Jadi memang lebih baik kalau memang nggak ada CFD ya memang harus cari yang kompleks olahraga atau jogging track yang memang benar-benar olahraga gitu. Pakaian yang umum aja sih yang biasa aku, ya misalkan aku share di IG gitu kan, ya maksudnya celana panjang yang buat lari, itu pun bukan yang legging ketat gitu, yang umumnya buat lari yang biasa aku pakai. Terus ya tangan panjang, ya pakai jilbab kayak gini, kurang lebih kayak begini-beginilah gitu loh. Terus udah gitu doang, pakai kaos kaki juga ketutup. Intinya sih nggak yang bukan mengundang lah ya gitu ya. Nggak, harusnya sih nggak mengundang ya gitu ya. Nggak tahu ya gitu kan, maksudnya kan pemikiran orang ternyata berbeda gitu kan. Bisa aja dia memang yang aku takutin tuh sempat terpikirkan sama suami, dia nih biasanya orang tuh ngelakukan kejahatan tuh karena emang karena kita ngelewatin spot yang memang dia udah ibaratnya udah direncanain ya, emang spot-spotnya dia udah ditandain sama dia gitu. Apa kebetulan begitu atau emang dia udah ngikutin dan udah ngafalin gitu kan. Masalah aku bilang, aku lari rutin kayak gini kan nggak tiap hari, bukan maksudnya. Jadi kalau tiap hari mungkin bisa kebaca ritmenya gitu kan. Aku kan juga jarang keluar rumah, paling ini kan karena hari Minggu, dan juga minggu lalu kebetulan ini ada seminggu sekali nih kebetulan gitu, dan bukan rutin tiap kayak udah ketahuan nih Senin Rabu Jumat misalnya gitu kan. Jadi cuma takutnya kamu diikutin nih dari mana. Nah itu dia ya serem juga ya, ikutin dari mana ya, mudah-mudahan nggak ikutin dari depan komplek rumah aku gitu kan. Sempat kepikiran gitu, cuman kayak aku bilang sih kayak enggak deh, feeling aku tuh kalau dari rumah kita kejauhan juga sih. Aku juga itu udah lari dari rumah tuh sekitar udah sampai 4 kilo, jadi harusnya sih nggak mungkin dia ngikutin dari komplek rumah gitu kan. Sempat kepikiran, takutnya kan lebih bahaya kalau dia ngikutin dari komplek rumah bener, gitu kan. Okay. Karena kan pasti orang udah begitu kan, dia udah sebenarnya udah ancer-ancer pasti udah dari berapa kilometer sebelumnya gitu. Nggak mungkin dia buru-buru gitu kan. Makanya aku bilang ya harus waspada lah. Mudah-mudahan aku share info ini bermanfaat buat semuanya gitu kan. Kadang kriminalitas kan nggak cuma terjadi kebetulan di sekitar rumah aku, bisa aja kan di mana aja gitu. Terutama untuk yang sering olahraga luar gitu kan, sepedaan juga bahaya gitu kan, betul. Sama aja gitu kan. Makanya memang lebih baik sih untuk sementara, apalagi mau bulan puasa sekarang masjid kan lagi nggak aktif ya, nggak ada taraweh, nggak ada pengajian, jadi kan sepi banget. Nanti kalau mau buka puasa yang mungkin biasanya seru gitu kan, ada acara di masjid gitu kan, taraweh, mungkin bakal sepi banget jalanan karena orang juga nggak mungkin makan siang keluar. Ya mungkin biar lebih waspada dan hati-hati lagi gitu loh. Untuk nggak cuma sama COVID aja, ternyata waspada sama kriminalitas yang makin meningkat. Karena kan tingginya pengangguran gitu kan. Ya, sebenarnya dampak positifnya buat aku sih jadinya aku lebih hati-hati lagi sih gitu, dan berpikir
ya selama ini kan aku mandiri gitu kan, aku kemana-mana sendiri, olahraga sendiri, aku mana-mana gitu kan. Jadi aku ngerasa kayaknya emang ada baiknya memang selalu didampingin deh, memang harus ditemenin gitu kan, sama suami gitu atau sama kakak atau sama adik gitu kan, lebih baik seperti itu. Dan untuk sementara memang bijaknya memang yang di rumah aja sih gitu kan. Di rumah aja untuk sementara waktu sampai memang wabah ini berakhir dan memang ada himbauan dari pemerintah udah boleh nih melakukan aktivitas normal seperti biasa gitu kan. Jadi ya maksudnya ya aku jadi berpikir ya kemarin-kemarin masih suka ngeyel-ngeyel kadang-kadang bosan juga kan karena memang udah work from home udah, cuman kan selama seminggu 7 hari berturut-turut kan jenuh juga kan, pengen keluar gitu. Jadi sekarang kayaknya memang harus dihindarin lah, apalagi udah mau Ramadan kan gitu kan, kayaknya ya udah harus bener-bener di rumah aja gitu. Iya berharap sih paling enggak sih ada banyak ini hal ya, CCTV ditambahin kali ya di sekitaran sini. Ya mungkin komplek olahraganya juga diperbanyak gitu di perumahan, karena kan ini perumahan besar banget tapi komplek olahraganya sebenarnya sedikit gitu, jalan untuk orang olahraganya tuh ada sih di sektor sebelah sana. Cuman kan kadang-kadang karena rame, kemarin aja hari Minggu walaupun himbauan pemerintah stay at home, di sekitaran rumah tuh banyak yang keluar gitu, karena mungkin orang udah jenuh banget kali ya berminggu-minggu di rumah kan, keluar tapi untuk olahraga, walaupun memang masih social distancing, jarak jauh-jauh, misalnya naik sepeda masing-masing, biasanya orang bersepeda kan biasanya kerumunan ya, kita komunitas gitu kan, ini enggak, mereka sepeda masing-masing ataupun lari juga pada masing-masing, cuman rame gitu, ada yang bawa anaknya, ada yang memang ini karena mungkin mereka jenuh pengen kena matahari sekalian berjemur yang memang anjuran pemerintah juga gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi mungkin lebih banyak CCTV, terus juga mungkin ya harus banyak patroli kali ya, patroli dari maksudnya dari kepolisian setempat, karena kan mungkin mengingat ini juga kriminalitas meningkat ya, berarti harus sering banyak patroli di beberapa daerah dan mungkin titik-titik yang udah banyak laporan dari warga gitu. Iya, betul. Gitu sih. Dan karena kan akan semakin sepi jalanan kan resiko kriminal semakin tinggi gitu kan. Jadi ya udah itu sih. Aku sih berharapnya itu aja, dan banyak banget sih yang nge-DM ke aku. Banyak yang akhirnya cerita, "Iya Kak, aku juga pernah mengalami, cuman aku tuh takut karena biasanya yang disudutkan tuh ceweknya." Iya. Kayak maksudnya kayak misalnya coba contoh dengan kejadian kayak gitu, karena kejadian cepat dan nggak ada yang lihat, nggak ada saksi mata. Kalaupun ada yang lihat juga pasti nggak make sure itu beneran dia ngelakuin apa enggak, karena kan orang juga lagi di jalan nggak sekepo itu ngeliatin orang-orang ngapain kan, pasti kan. Nah misalnya kita melakukan, misalkan aku dorong tuh motor sampai itu motor jatuh, bisa jadi aku yang disalahin, karena kan bisa aja dia bohong, gue nggak ngapa-ngapain, lu aja misalkan bisa begitu, karena kita nggak ada bukti. Tapi kan dengan kita ngedorong kan kita sebenarnya udah membuktikan kalau kita memang ibaratnya menzalimi orang. Jadi makanya sebenarnya buat kita jadi yang ngelapor tuh kadang-kadang tuh jadi sosok yang malah jadi disalahkan gitu. Jadi banyak orang tuh, aku tuh malu kalau ngelapor, kadang-kadang kita yang disalahin, lu sih ngapain perempuan keluar sendiri, atau enggak lu sih pakai pakaiannya kayak gitu, atau enggak padahal udah pakai misalkan pakai tangan panjang atau apa, ya lu sih gitu, bukannya harus rame-rame atau gitu. Pokoknya sebenarnya kadang-kadang korban bulian kayak gitu tuh ya maksudnya yang disalahkan yang malah korbannya. Jadi banyak orang tuh yang kayaknya iya banyak yang enggan untuk ngelaporin, cuma kayak gitu doang. Iya, soalnya kan kalau nggak dilaporin terus dibiarkan level kejahatannya meningkat, baru deh kalau udah ada korban kan jangan sampai ada korban yang lebih parah gitu loh. Ini untungnya kan secepat kilat dan juga tidak menyakiti secara fisik. Cuman kalau tiba-tiba kalau dibiarin tau-taunya makin ganas, penculikan terus terjadi apa-apa yang lebih, maksudnya yang kita takutin lah macam-macam kalau perempuan gitu kan jangan sampai gitu kan. Kalau misalnya pelakunya ketangkep ya paling nggak harus edukasi lah ya. Aku sih juga tidak menyalahkan atau langsung dendam kesumat sama orang itu gitu. Memang tidak nyaman buat aku. Cuman menurut aku pasti ada hikmahnya ya. Maksudnya efek positifnya buat aku kan jadinya aku jadi jerah. Jadi juga pelajaran buat aku untuk selalu memang waspada sama sekeliling dan ikutin protokol yang ada gitu. Walaupun aku udah berpakaian sopan, walaupun aku juga maksudnya nggak yang mengundang gimana-gimana, tapi ternyata bisa terjadi sama aku. Jadi aku paling berharap kalau penjahatnya ketangkep ya mungkin ya dikasih hukuman yang memang sewajarnya. Ya keputusan dari kepolisian lah, aku juga nggak berani mau main hakim sendiri kan ya pastinya ya. Terus yang pasti dikasih edukasi gitu loh maksudnya, atau mungkin dikasih kegiatan lapangan pekerjaan atau apa, jadi bukan yang pengangguran gak jelas akhirnya ujung-ujungnya jadi berbuat seperti itu sama orang. Bisa jadi kan karena dia nggak ada kerjaan, bisa jadi gitu kan, nggak ada kerjaan iseng terus
emang ada sakit kejiwaan, kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Gitu. Oke. Iya, karena kan gini loh, kejadian ini kan gak hanya terjadi di sini aja. Ternyata kan banyak juga yang nge-DM itu rumahnya di daerah mana, kadang ada yang di Permata Hijau, di mana gitu kan maksudnya. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gini kan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, sama siapa aja. Ya kalau memang banyak yang speak up, dalam arti mungkin ya bikin laporan ke RT RW lah, kalau memang sampai segitunya dia ngerasa terganggu atau gimana, atau ya mungkin RT RW tepat dulu kali ya, biar lingkungannya diamanin yang sekitaran rumah dia tinggal gitu kan. Atau mungkin yang lebih luas lagi, mungkin ke polisi kalau emang ternyata ada bukti fisik. Karena kalau ke polisi itu kayaknya, makanya kenapa aku nggak mau bertindak lebih lanjut, karena kan aku nggak punya bukti fisik yang kuat sebagai ibaratnya yang bisa jadiin barang bukti ya, kayak yang maksud bisa jadiin ya pokoknya garansi lah gini ini terjadi nih. Kalau aku ada foto, ibaratnya aku sempat ngerekam, aku juga berani gitu. Karena kan supaya itu orang ketangkep secepat mungkin. Cuman kan karena ya itu makanya aku bilang, jadi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan akan lebih baik kalau memang semua berani speak up kalau memang ada terjadi kayak gitu sama lingkungan sekitar, biar lingkungannya waspada. Karena ketika ada kewaspadaan, jadi kan orang bisa tahu tindakan preventif apa nih gitu yang akan kita lakukan. Jadi ada woro-woro gitu loh untuk para wanita di sekitar sini kalau mau olahraga, atau para pria yang mau olahraga harus seperti ini protokolnya. Jadi kan menghindari gitu. Itu karena kita nggak ada kewaspadaan seperti itu, jadi kan malah jadi tindakannya kayak aku jadi pelanggang-pelongong gitu kan, nggak sempat bertindak cepat gitu. Gitu, jadi nggak kepikiran karena belum pernah ada